dari awal kita angkat pujian ini, diundang semua berdiri. Haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dari awal kita angkat pujian ini, haleluya Yesus, glory Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Haleluya Yesus. Amin, amin.
Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menjaga di sepanjang hari yang sudah kami lewati Tuhan. Tentunya dengan setiap aktivitas kami masing-masing yang sudah kami kerjakan, sehingga di malam ini Engkau boleh kumpulkan kami yang hadir pada malam hari ini di Ka'bah-Mu. Tuhan, tilik setiap kedatangan kami akan beribadah kepadamu. Biar berikan kami semua malam ini sukacita di saat kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biar kami boleh merasakan Tuhan, biar hadirat Allah boleh terjadi di tengah-tengah ibadat kami, memenuhi setiap kami, dan kebebasan kami boleh miliki, dan kami boleh dapat menikmati ibadah malam ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan karena ada kehadiran Allah di tempat ini. Pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini, dari pemimpin puji-pujian, pemain musik-musik yang ada bagian LCD, hamba firman-Mu, tinggal mereka semua di dalam urapan daripada-Mu. Kami tetap berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan untuk datang di tempat ini, biar mereka boleh tiba di tempat ini Tuhan. Sama-sama kami dapat berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Kami akan mulaikan ibadah tengah minggu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sudah buka dengan doa. Kita angkat pujian yang berkata, bekerjalah, bekerjalah.
Puji Tuhan, di malam hari ini diberikan kesempatan untuk jemaat yang hadir menyaksikan betapa besar kemurahan Tuhan bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Kita angkat pujian yang berkata hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah teringat pulang, hati yang bersuka suka bertuhan, mendapatkan kekuatan baru. Hati yang gembira dengan semua berdiri, amin. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah teringat pulang, hati yang bersuka suka bertuhan, mendapatkan kekuatan baru. Dan terbang tinggi, amin, haleluya, dengan sayap kasih bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang dan terbang. Amin, haleluya, Yesus, glory, amin. Dengan sayapnya, dengan sayap kasih bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang. Sekali lagi katakan hati yang gembira, amin, haleluya, Yesus, amin, adalah obat, semangat yang patah keringkan pulang, hati yang bersuka suka bertuhan, mendapatkan kekuatan baru dan terbang. Amin, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, dengan sayap kasih bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti sekali lagi bukan terbang. Amin, haleluya, Yesus, glory, glory, haleluya, Yesus, dengan sayap kasih bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kita akan terbang bersama dengan Yesus. Pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Haleluya, Yesus, haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, dengan iman ku hadapi semua. Haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Glory, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin, haleluya, Yesus. Ku hadapi semua, amin, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, amin, amin.
dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan dengan imanku semua berlalu. Sekali lagi katakan dengan iman, haleluya. Dengan kasih Bapak Jufri berdoa, amin. Haleluya Yesus, haleluya. Hadapi semua dengan imanku semua berlalu. Oh haleluya Yesus. Gunung kesusahan, gunung pencobaan dengan imanku semua berlalu. Benar Bapa di dalam surga, dengan iman kami boleh dapat melihat Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kini tiba kami akan mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau sudah siapkan pada malam hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dia, biar sebentar dia menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Itu benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar kami siapapun yang hadir malam hari ini, kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu penuh dengan ucapan syukur di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini akan dilayani oleh Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Seberapa banyak kita yang ada di Ka'bah Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kita. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan beri judul firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang kekasih,
Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ya. Kadang kita berharap di ujung jalan sana kita akan menerima sesuatu yang membahagiakan. Kadang kita menginginkan di ujung sana kita akan mendapat satu berkat yang luar biasa. Kadang kita berharap di ujung sana kita akan menerima kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Itu yang menjadi harapan kita. Tapi pada kenyataan kadangkala, bahkan banyak kali, kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benar saudara? Ada saat kita bersuka cita, ada saat kita kecewa, ya. Ada saat kita harus menghadapi pergumulan hidup, ada saat kita harus menghadapi kekurangan, ada saat kita harus menghadapi kelimpahan. Itulah romantika hidup, seperti almarhum Bapak Pangge bilang, romantika hidup. Dan itu harus kita jalani, harus kita lewati dalam kehidupan ini, ya. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun musim kehidupan kita, musim semi, musim panas, musim kelimpahan, musim berkat, musim kekurangan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara tidak berarti bahwa hidup kita bebas dari masalah. Memang Tuhan ada pada orang berhidup. Di saat kita membuka hati, menghadirkan Tuhan dalam hidup ini, Tuhan ada, Roh Kudus ada dalam hidup ini. Tapi saudara, tidak berarti hidup kita bebas dari masalah. Ya. Kehadiran Tuhan dalam hidup ini bukan berarti orang senang-senang saja. Bukan berarti orang tidak pernah mengalami masalah. Bukan berarti orang tidak pernah mengalami air mata. Tuhan tidak berjanji, oh kalau ngana ikut Tuhan, ngana akan hidup senang-senang. Kalau ngana hadirkan Tuhan dalam hidupmu, tidak akan mengalami masalah. Tuhan tidak berjanji demikian, saudara. Tetapi apa yang Tuhan janjikan? Kehadiran Tuhan sangat berarti dalam hidup kita, sekalipun kita ada dalam masalah, sekalipun kita ada dalam musim paceklik seperti di hari-hari ini. Tapi kalau ada kehadiran Tuhan, kita akan bahagia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Daud berkata, sebab engkau besertaku. Ya. Sebab Tuhan beserta dengan Daud. Inilah menjadi kekuatan sebagai orang percaya. Ya. Daud tidak berkata, oh karena kita jago. Daud tidak berkata, oh karena saya gembala domba yang pandai, jago. Tapi dia katakan bahwa bukan karena dia kuat, tetapi karena kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang saya dan saudara alami di hari-hari ini. Tanpa Tuhan, orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dengan situasi dunia di hari-hari ini, dengan situasi ekonomi di hari-hari ini, kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebutuhan hidup. Orang manusia yang masih ada di bumi ini tidak terlepas dengan namanya kebutuhan hidup.
Nyanda ada tuh istilah begini, aduh biar Jo, kita nyanda usah kerja, aduh biar Jo kita tidak usah mencari nafkah. Kau mau makan apa? Kita selalu mau berusaha dengan apa yang kita punyai untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita. Saudara, kita akan melihat malam hari ini ada beberapa kehadiran Tuhan yang memberikan kita sebagai anak Tuhan satu kepuasan, satu kebahagiaan yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini kehadiran Tuhan memberikan rasa aman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mempunyai seorang anak, kalau sudah akil balik, sudah dewasa, mungkin biarnya ndak baku jaga dengan mama dan papa, dia sudah bisa mandiri. Karena masih ada juga yang sudah dewasa tapi belum bisa mandiri. Nah, tetapi kalau balita, anak di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, kalau dia jauh dari orang tua, dia akan merasa tidak aman dirinya. Dia akan mencari, mana mama Kang? Mana kan mama? Kalau anak kecil dia akan menangis, mencari perhatian di mana orang tuanya untuk mendekati dia, untuk melindungi dia. Saudara. Nah, di sini kita melihat kehadiran Tuhan memberi rasa aman bagi kita orang percaya. Mazmur 23, kalau orang mau baca dari ayat pertama dan seterusnya, di sana menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang memelihara umatnya. Ya. Domba membutuhkan gembala. Ketika ada bahaya, gembala yang akan menjauhkan dia dari bahaya itu. Ketika domba itu sudah tidak berjalan bersama rombongan gerombolan gembala-gembala, ada yang tak keluar, gembala yang kasih masuk di barisan, menuntun domba itu ke tujuannya. Nah, saudara yang kekasih, ketika domba tersesat, ketika domba mencari, ketika domba lemah, gembala mencari. Domba tersesat, gembala mencari, ya, menuntun domba itu. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Ya. Firman Tuhan katakan kehidupan manusia selangkah dengan maut. Firman Tuhan katakan hidup manusia bagaikan uang yang saat ini kelihatan, setelah itu hilang lenyap. Orang tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu siapa yang memegang hari esok itu. Amin. Walaupun orang tidak tahu apa yang terjadi hari besok, tetapi orang tahu yang pegang hari esok itu siapa. Dan dia satu-satunya sumber pertolongan saya dan saudara. Kadangkala iblis teror kita, orang menjadi takut menghadapi hari esok. Iblis merasuki pikiran kita supaya orang khawatir akan hari besok. Iblis mulai meracuni pikiran kita supaya kita tidak berserah penuh kepada Tuhan. Ya, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu melemahkan kita sehingga kita mulai ragu kepada pemegang hari esok itu, Bapak Ibu. Percaya terus kepada Tuhan sehingga kita selalu merasa aman dalam lindungan Tuhan. Kita akan terus merasa damai berada dalam lindungan Tuhan. Ya. Itulah kehidupan kita. Kalau kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus
merasa aman dimanapun kita pergi dan berada. Kita melangkah, mungkin kadang-kala kita berada di tempat-tempat yang membuat seakan-akan bahaya itu dekat sekali dengan kita. Tapi kalau kita ada dengan Tuhan, kita akan terus rasa aman, sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kita melihat kehadiran Tuhan memberikan jawaban atas masalah yang kita hadapi. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca Yesaya 41 ayat 10, apa yang dikatakan di sana, jaminan Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, saudara. Kehadiran Tuhan memberikan jawaban atas setiap masalah kita. Tuhan tidak berkata bahwa anak Tuhan tidak akan hadapi masalah seperti saya katakan tadi. Tetapi apa yang Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Ya. Masing-masing kita berbeda masalah dan pergumulan. Masing-masing kita berbeda tantangan yang kita hadapi, berbeda persoalan yang kita hadapi. Tapi satu yang firman Tuhan janjikan, Tuhan menyertai engkau. Amin. Saudara, kehadiran Tuhan memberikan jawaban dalam setiap masalah yang kita hadapi. Masalah mungkin tetap ada. Nyandak setelah orang berdoa, Tuhan kita pe masalah ini, kong amin kong tu masalah hilang. Tidak begitu, saudara. Masalah mungkin tetap ada, saudara. Tetapi hati kita mendapat kekuatan baru. Hati kita mendapat kedamaian. Setelah kita berdoa menyerahkan pergumulan masalah itu ke dalam tangan Tuhan, kita akan dapat kekuatan. Hati kita bisa diteguhkan. Bahkan Tuhan akan turut campur tangan apa yang menjadi masalah dan pergumulan kita. Jalan mungkin kita akan rasa sulit, ya. Menghadapi masalah itu sulit. Kadang-kala kita berkata, Tuhan belum kelar masalah ini, so ada masalah dua ini. Belum kelar tuh masalah kedua, so ada masalah yang ketiga. Belum kelar ini, ada dan ada terus. Tempo apa Tuhan mau kelar? Ya, kadang itu keluar dari bibir mulut kita. Tetapi kita harus ingat, saudara, janji Tuhan bagi kita yang berharap kepada Dia, di mana ada hati kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan dekat dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Sekalipun engkau menangis, mencurahkan isi hatimu lewat masalah pergumulan yang engkau hadapi, Yesus ada di sana. Amin, saudara. Oleh sebab itu jangan kita melihat masalah itu, ya. Jangan kita melihat besarnya masalah itu, tetapi apa? Kita melihat besar Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Saudara, saya sering katakan masalah ada. Jangan orang lihat itu masalah besar, tetapi orang gunakan untuk iman yang kita miliki. Karena iman yang kita punyai akan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ya, saudara yang kekasih, kita akan tetap merasa aman. Ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita kalau kita serahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Selanjutnya kita melihat kehadiran Tuhan menuntun setiap langkah kita. Seringkali kita ingin Tuhan memberitahukan
apa Tuhan berencana dalam terang hidup. Torang mau Tuhan bilang kepada kita apa yang Tuhan mau baking pak kita hidup. Ya, kita menuntut kadang-kala seperti itu, tetapi Tuhan tidak selalu menunjukkan sejalannya sekaligus. Perlahan-lahan Tuhan akan tuntun kita. Perlahan-lahan Tuhan akan sertai kita. Kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Kita mengalami masalah yang membuat kita akan sepertinya tidak sanggup lagi untuk berdiri. Tuhan ada di sana. Dia menuntun langkah hidup kita, saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Apa janji Tuhan bagi kita? Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Percaya kepada Tuhan. Cuma itu yang Tuhan minta. Percaya kepada Dia dengan segenap hati. Kadang-kala di saat kita menghadapi pergumulan, orang percaya Tuhan mau campur tangan, orang percaya Tuhan mau tolong. Tapi banyak kali orang solebe dulu cari pertolongan kepada si A, cari pertolongan kepada si B, cari pertolongan kepada si C. Jadi istilahnya orang serahkan pada Tuhan, tapi orang masih turut bekerja untuk menyelesaikan itu. Saudara, kalau kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, hidup kita, pergumulan kita, masalah kita, biarlah Tuhan sendiri yang bertindak atas hidup kita. Karena kalau Tuhan yang bertindak, nyana ada satu manusia dapat pele, saudara. Kalau kita orang mungkin manusia melakukan sesuatu masih bisa orang mau bilang, oh siapa ngana begitu, siapa ngana begini. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada manusia yang dapat menghalangi itu. Ya. Sekalipun orang merasa sayang kepada orang itu, baru kalau Tuhan so bertindak dengan kuasanya, orang tidak bisa akan berbuat apa-apa. Hanya berserah ke dalam tangan Tuhan, biar tindakan Tuhan yang terjadi kepada orang itu. Bersyukur kalau sebelum Tuhan bertindak, dia boleh sadar dan kembali kepada Tuhan. Kasih pintu kemurahan Allah masih terbuka lebar menyambut kedatangannya. Tapi banyak kali orang mau bilang orang percaya, mar tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan so berbicara, Tuhan so jamah di hati, dia berkeras hati. Nanti Tuhan bertindak, baru mau minta-minta ampun Pak Tuhan. Jangan tunggu Tuhan bertindak baru engkau berbalik kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita akan terus dituntun Tuhan dari hari ke sehari, ada di dalam tuntunan Tuhan. Saudara yang kekasih, selalu libatkan Tuhan dan kita akan melihat Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Libatkan Tuhan dalam apapun, saudara. Setiap hari engkau berdoa, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Setiap hari pagi engkau buka mata bisa menikmati nafas hidup, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari itu. Sehingga Tuhan akan turut bekerja dalam setiap apa yang kita lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selanjutnya kita melihat kehadiran Tuhan harus kita hargai. Ya. Kehadiran Tuhan harus kita hargai. Banyak kali di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di
dalam kita memuji, menyembah Tuhan di sebuah ibadah. Tubuh kita ada di ibadah, tetapi pikiran dan hati kita tidak ada di ibadah. Kita tidak menghargai kehadiran Tuhan di ibadah itu. Dengan apa saudara? Melakukan hal-hal mungkin saudaranya nak babak kukunya, nak apa. Tapi hati jauh dari Tuhan. Pikiran jauh dari penyembahan. Mulai buka HP, scroll HP, lihat FB dan lain sebagainya. Hati jauh daripada Tuhan. Tidak menghargai kehadiran Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau gubernur, presiden datang di satu acara dan yang hadir saat itu disuruh berdiri untuk menghormati pejabat itu. Kung ada yang satu cuma tertawa kiri, tertawa kanan, tidak menghargai pejabat itu datang, maka dia akan ditegur. Tidak boleh begitu, harus menghargai. Nah, apalagi ini Tuhan. Di saat kita beribadah, dalam penyembahan kita di awal ibadah, kita sudah mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Di saat hadirnya Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, kemudian kita tidak hargai kehadiran Tuhan, maka kita tidak akan menerima berkat ibadah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dimanapun engkau berada, dalam pekerjaanmu, di rumahmu, dimanapun engkau berada, berusaha hadirkan Tuhan dalam hatimu. Firman Tuhan katakan, hati yang melekat kepada Tuhan, hidupnya akan selalu menikmati lawatan Tuhan. Ya. Sangat indah kalau orang selalu hati kita melekat dan menghargai kehadiran Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah lewat kehidupan kita yang saat-saat ini sementara berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, benar-benar kita mau menghadirkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Jangan orang merasa kehadiran Tuhan hanya di saat beribadah. Jangan orang merasa kehadiran Tuhan cuma saat orang menyanyi memuji Tuhan. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau pijakan kaki, hadirkan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau dapat merasakan beberapa hal berkat yang luar biasa. Di saat engkau menghadirkan Tuhan, kau akan merasa aman kalau Tuhan ada denganmu. Engkau hadirkan Tuhan, engkau akan merasa diberkati kalau engkau hadirkan Tuhan. Engkau akan merasa pergumulanmu ditolong oleh Tuhan kalau engkau selalu hadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali kepada Mazmur 23 tadi, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, jaminan Tuhan bagi kita orang percaya, kalau kita selalu bersama Tuhan, maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya malam hari ini, menjadi kekuatan bagi saya dan saudara di tengah kehidupan ini, di hari-hari ini penuh dengan kesulitan. Hadirkan Tuhan terus dalam hidupmu, dan engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa akan menyertai kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Pemazmur dan kitab Ayub dan kitab-kitab Salomo
adalah kitab-kitab puisi atau puitis yang dalam bahasa Indonesia dikatakan bahasa hiperbola. Bahasa hiperbola artinya melihat sesuatu melebih-lebihkan, ya, tetapi bukan melebih-lebihkan, tetapi dia tidak bisa membahasakan situasi yang dihadapi. Karena lembah di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini kalau dalam bahasa lain dikatakan bahwa lembah itu licin dan gelap. Ya. Jadi setiap orang yang lewat di lembah kekelaman itu pasti celaka atau mati karena lembahnya itu lembah licin dan gelap. Ya. Nah, inilah dikatakan bahasa hiperbola. Nah, saudara-saudara, itu sama kalau kita ada sambutan-sambutan begini. Saudara-saudara, kita atau dari perkawinan atau sambutan nikah, bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada badai, ada gelombang. Sebenarnya tidak ada, cuma di meyakinkan bahwa ketika kita berumah tangga pasti ada kerikil-kerikil tajam, ada badai dan gelombang. Itu namanya bahasa hiperbola atau bahasa puitis, ya. Nah, saudara-saudara itu kan bukan berarti ini tidak benar bahasa itu, tetapi artinya sesungguhnya untuk membahasakan masalah yang dihadapi oleh Daud, dia tidak bisa mampu membahasakan seperti bahasa biasa. Jadi dia memakai bahasa hiperbola, ya, bahasa yang tinggi, sehingga dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang licin dan gelap. Nah, padahal sebenarnya Daud tidak pernah berjalan di lembah seperti itu. Yang dia gambarkan ketika menghadapi maut, menghadapi musuh, menghadapi Salomo, itu sebenarnya sudah di ujung tanduk sebenarnya. Bahkan Saul pernah menombak dia di dalam jarak dekat. Nah, di sebenarnya situ dia berada di lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, tetapi Tuhan menyertai dia sehingga tombak itu tidak mengenai Daud, tetapi tombak itu melenceng atau meleset dari Daud. Nah, sekali saya katakan bahwa terlalu mendalam bahasanya, misalnya dalam Mazmur, Kidung Agung, ya, bahasanya tinggi-tinggi. Itu yang dikatakan kalau dalam istilah teologi atau bahasa kerennya dikatakan bahasa hiperbola, ya, melebih-lebihkan sesuatu. Tapi itu memang karena kita tidak bisa membahasakan situasi yang kita hadapi. Misalnya begini, dalam rumah tangga itu ada badai dan gelombang, ya. Nah, kita tidak bisa membahasakan itu badai dan gelombang, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Tetapi intinya di sana bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Mau jalan di lembah bayang-bayang maut atau lembah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, yang jelas bahwa Tuhan menyertai kita. Sesuai dengan judul firman Tuhan tadi, arti kehidupan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, saya katakan bahwa kita hari-hari ini memang kita harus berdoa buat negara kita, ya, khususnya besok, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok di Jakarta. Saya lihat di Facebook tadi, dari Lampung, dari Jawa Timur, dari pokoknya se-Jawa itu sudah kumpul di sana. Bahkan dari Lampung pun sekian ratus oto datang di Jakarta, dan itu banyak sponsornya, ya, ingin merubah negara kita, ya, supaya lebih bagus, ya. Tapi memang tidak boleh disiarkan karena itu dilarang pemerintah. Kalau disiarkan memang hancur memang, ya. Tapi untuk pemerintah melarang untuk disiarkan lewat televisi, hanya lewat lewat Facebook atau lewat TikTok apa segala macam. Tapi yang kita katakan bahwa kita perlu berdoa biar Tuhan yang mengatur negara kita. Nah, puji Tuhan, kita bikin pujian di tengah ombak. Di
di tengah orang. Amin. Dan percobaan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Yesus perhatian kita berdiri semua. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Itu darussa dibenturkan dengan penuh kasih sayang. Amin, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, karena Engkau mesti memberikan kami waktu dan kesempatan yang begitu indah dan luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai, memberkati, bahkan sudah menolong segala aktivitas pekerjaan kami, sehingga kami boleh ada malam hari ini. Kami kuat sehat semua oleh karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar Tuhan, itu boleh kami dilakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di mana saja kami pergi berada, kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, dan kami selalu merasakan akan ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bagi hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan Engkau memberkati. Apa yang menjadi keperluan seisi pastorik Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan malam hari Tuhan kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati sesuai dengan janji firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan pujian, kita berikan persembahan. Puji Tuhan untuk memberkati kita. Seperti saya katakan bahwa kita harus berdoa buat bangsa kita yang sedang mengalami situasi yang kurang bagus, tidak baik-baik saja ya. Apalagi besok ya, puncaknya besok ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu bahwa biarlah negara kita berada dalam kendali Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita berdiri semua, kita mengakhiri pada kita. Engkau luar biasa yang tetap menjaga kami, menyertai kami, melindungi kami sekalipun kami berjalan dalam lembah bayang-bayang kegelapan. Namun kami percaya Engkau ada di sana, menopang kami, megang tangan kami, megang kehidupan kami, megang masa depan kami, megang masa depan anak-anak kami Tuhan, bahkan menjadi jaminan kehidupan kami, kebutuhan kami setiap hari Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua, kami yang hadir pada malam hari Tuhan, seluruh umat, seluruh jemaat yang beribadah pada malam hari Tuhan. Engkau berkati lewat ibadah kami Tuhan, kami diberkati, kami dijamah, kami lewati, bahkan kami diyakinkan bahwa Engkau ada menyertai kami. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoncang, tapi Tuhan tetap menjaga kami siang dan malam Tuhan.
Berkati kami lewat ibadah kami pada malam hari. Setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu, biarlah berkenan berbaroh harum di pada hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah tertanam dalam kehidupan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau sungguh ada dalam setiap langkah kehidupan kami, menyertai kami Tuhan. Berkati hamba yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Pengurapan Allah, hadirat Allah selalu mengiringi hamba-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Berkati seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Usaha mata pencarian umat itu diberkati. Sumber-sumber nafkah umat Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan malam hari ini. Buat bangsa kami, negara kami Tuhan, yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Terlebih kami berdoa buat besok Tuhan akan terjadi demo besar-besaran di Jakarta Tuhan. Engkau Tuhan tolong, biarlah negara kami berada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengendalikan Tuhan, sehingga tidak terjadi kerusuhan dan pertikaian di tengah-tengah demo yang akan terjadi besok Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, lindungi bangsa kami, lindungi pemerintah kami Tuhan, lindungi aparat negara kami Tuhan, lindungi para penegak hukum Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik Tuhan, tanpa terjadi apa-apa kerusuhan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan. Pegang bangsa kami Tuhan, supaya menjadi bangsa yang aman dan tentram Tuhan. Bahkan pemerintah kami Engkau berkati Tuhan, dalam menjalankan tugas-tugas Tuhan, sehingga tidak terjadi konflik Tuhan di negara kami Tuhan. Terpuji-puji dan segala kemuliaan, segala hormat Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih pada malam hari Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, sertai tibakan di rumah dengan selamat bersama dengan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, mengakhiri ibadat tengah minggu pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah, persekutuan daripada Roh Kudus turun dan sesudah kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan memberkati kita dari malam hari ini sampai Kristus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami